Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kembali lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta August Cornelis Tamawiwi Karundeng yang saat ini melayani sebagai Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Hosiana Brau di sektor pelayanan Lamin, Kabupaten Brau, Kalimantan Timur. Sebelum menutup hari ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Surat Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang pengasih, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu di dalam hidup kami. Karena itu bukalah mata kami saat kami berpaling pada firman-Mu. Kami merindukan untuk mengenal-Mu dan memahami kehidupan ini melalui-Mu. Periksalah kami ya Tuhan dengan pancaran cahaya kebenaran-Mu, sehingga setelah merenungkan firman-Mu melalui layar perangkat kami masing-masing di dalam program Night Call GPIB saat ini, dan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, kami tidak lagi menjadi orang yang sama seperti ketika kami datang, karena sabda-Mu mengubah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. 2 Timotius 3 pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-17, demikian pembacaan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kapan terakhir kali kita membaca Alkitab? Saya yakin kalau saudara-saudara yang sering mengikuti program Morning Call atau Night Call GPIB setiap hari harusnya rajin membaca Alkitab. Di dalam keluarga saya, almarhum oma saya selalu rajin mengajak kami membaca Alkitab. Bangun pagi dimulai dengan Alkitab dan renungan singkat. Tidur malam nanti begitu lagi. Hal ini dilakukan sebagai rutinitas, namun bukan sekedar rutinisme, melainkan untuk melatih diri mendengarkan Tuhan, memahami kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Mengapa perlu kita melatih diri mendengar Tuhan? Karena kalau tidak dilatih mendengar Tuhan, kita cenderung mendengar yang lain, diri sendiri, orang lain, yang kadang-kadang tidak jarang menyesatkan kita juga. Inilah yang dihimbau oleh perikop kita di malam hari ini. Ada 3 catatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama ketika membaca teks ini. Yang pertama, menurut Paulus, kitab suci yang dikenal oleh Timotius sejak kecil itu merupakan tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Di ayat yang ke-16. Kata diilhamkan Allah atau di dalam bahasa Yunani di dalam teksnya Theopneustos, secara harafiah berarti dihembuskan Allah. Ketika saudara berbicara, maka kata-kata yang keluar dari mulut saudara merupakan kombinasi dari hembusan nafas saudara. Ya, tanpa hembusan nafas maka kita tidak bisa berkata-kata. Nah, hembusan nafas yang dikondisikan oleh pikiran kita itu terhembus dalam ucapan atau kata-kata. Dan hembusan itu menjangkau orang-orang di sekitar yang mendengarkan saudara. Pneustos atau pneu yang merupakan akar kata pneuma, ya, berarti nafas atau roh. Artinya Paulus hendak menegaskan bahwa kitab suci berisi tulisan-tulisan yang dihembuskan atau dinafaskan oleh Allah sendiri kepada kita yang menerimanya. Tulisan-tulisan tersebut dinafaskan oleh Allah sehingga ia memiliki kehidupan Allah di dalamnya. Itulah sebabnya melalui tulisan-tulisan tersebut orang dibentuk menjadi pribadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Catatan yang kedua, menurut Rasul Paulus,
Tulisan-tulisan tersebut bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Karena segala tulisan dihembuskan atau dinafaskan oleh Allah, maka kita yang rajin membaca dan merenungkannya, kita hidup dengan kehidupan yang dihembuskan atau dinafaskan oleh Allah. Melalui semua itu kita diajar, ya, kita diberitahu apa yang menjadi kesalahan atau kekurangan kita, kita dihimbau untuk memperbaiki kelakuan kita, dan kita dididik di dalam kebenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, melalui pengajaran, mengetahui kesalahan, memperbaiki kelakuan dan didikan dalam kebenaran. Menurut Rasul Paulus, kita akan diperlengkapi untuk tujuan Allah sendiri, yaitu menyatakan kebaikan Allah melalui kehidupan kita. Di tengah budaya digital saat ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di mana segala informasi dapat kita peroleh, maka pergumulan dan tantangan yang sama juga kita hadapi sebagaimana yang dihadapi oleh Timotius, yaitu bahaya ketersesatan. Soal bahaya ketersesatan informasi di era digital, ini pertama-tama bukan soal kata-kata, tapi ini soal perilaku. Kalau kita mengaku pengikut Kristus, tetapi pola hidup, tingkah laku kita, karakter kita, ya, baik secara onsite maupun online, ya, secara daring maupun luring, ya, bertentangan dengan Kristus, kita tidak ada bedanya dengan para penyesat yang ada. Banyak yang mengaku Kristen tapi tidak hidup Kristiani, tidak hidup sebagaimana Kristus hidup. Nah, lebih repot lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau sudah perilakunya saja tidak benar, perkataannya pura-pura benar. Ini juga berbahaya. Seseorang bisa saja bicara tentang Alkitab, mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi tidak dibaca secara benar, ya, supaya kelihatannya saja benar, padahal belum tentu, ya, bahkan tidak sama sekali. Sebagaimana teks kita hari ini mengingatkan, kitab suci itu amat penting, ya. Orang Kristen itu tidak dapat hidup tanpa firman Allah, dan kita harus menjunjung tinggi firman Allah. Tetapi kita juga harus memahami Alkitab atau firman Allah dengan benar. Memahami dengan benar tidak asal cukup untuk kutip sana kutip sini, ya. Tidak cukup asal kutip ayat Alkitab lalu dengan sendirinya sudah benar. Kalau mendengar orang mengutip banyak ayat Alkitab, jangan mudah percaya. Kenapa? Kita harus cek dulu tujuan mengutipnya itu benar atau tidak, ya. Jangan-jangan teksnya hanya dipakai untuk membenarkan pendapat sendiri. Banyak Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kekerasan atas nama agama terjadi karena membaca kitab suci secara tidak benar dengan tujuan yang tidak benar. Mengapa hal ini dapat terjadi di masa kini, khususnya di era digital? Karena itu juga telah dilakukan di masa yang lalu, ya. Ada satu contoh yang paling menarik, ya. Iblis itu senang mengutip ayat Alkitab, Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Di dalam kisah Yesus, ya, di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 5 sampai 6, ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis," kata iblis, "mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Injil Matius 4 ayat 5 sampai 6. Iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 yang mengatakan, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Hebat kan iblis itu? Kita saja mungkin tidak hafal, ya. Tapi si iblis ini hafal tapi tidak dimengerti dan tidak dipahami dengan baik, dengan tujuan yang tidak baik, dan ini omong kosong dan berbahaya. Tuhan Yesus di sini tidak terpedaya. Benar, ayat itu memang ada di dalam Alkitab, tetapi Yesus tahu betul bahwa iblis telah memanipulasi ayat tersebut untuk masuk jahat, ya.
Karena itu Yesus menangkis iblis juga dengan memakai firman Allah, ya. Tetapi dengan tujuan yang benar. Yesus menjawab di Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya. Artinya Yesus hendak menjelaskan kepada iblis, benar, apa yang kamu katakan itu memang tertulis. Tetapi kalau mau benar-benar mendasarkan diri pada kebenaran firman Allah, maka jangan hanya mengutip ayat sepotong-sepotong, hanya pilih yang kebetulan cocok dengan selera dan tujuan kita yang jahat saat itu. Jadi janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Bagaimana kita tahu kalau kita kutip sepotong-sepotong untuk tujuan yang jahat atau tidak? Kita tahu kalau kita terbiasa membaca Alkitab, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Artinya terbiasa mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan Bapa. Anak pasti tahu suara bapaknya. Punya masalah, punya pergumulan di era digital dengan banyak sumber informasi, semua bisa kasih jawaban, Bapak Ibu dan Saudara. Di era digital banyak sekali informasi, ya. Bahkan yang menyesatkan, ya. Suara-suara guru-guru palsu itu banyak, ya. Tapi ingat, hanya Tuhan yang mampu memberikan jawaban yang terbaik. Mengapa? Karena hanya Dia yang mengenal dengan betul diri saudara. Sedangkan mesin pencari informasi digital tidak mengenal saudara. Karena itu kalau kita betul-betul dekat dengan Tuhan, melalui kebiasaan kita bersekutu dengan Dia, kita akan tahu kalau itu suara Allah, bukan suara para penyesat. Kedekatan dengan Bapa itulah kunci, mengetahui mana yang suara Tuhan, mana yang suara guru-guru palsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop kita malam hari ini mengingatkan kita untuk yang pertama, jangan hanya mengaku diri Kristen, tetapi pola hidup juga harus Kristiani seperti Kristus. Jangan hanya rajin beribadah, rajin ke gereja, tapi kalau perilaku di tengah gereja tidak baik, ya, penuh hawa nafsu, serakah dan lain sebagainya, kita justru seperti penyesat-penyesat dan guru-guru palsu. Yang kedua, mari kita rajin dan sungguh-sungguh membaca Alkitab dengan benar, secara benar. Membaca tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca dengan benar. Jangan mau disesatkan. Kita harus menjadi orang-orang yang kritis di tengah maraknya orang-orang yang menyesatkan, ya, melalui dunia digital dan lain sebagainya. Firman Tuhan itu amat penting bagi orang percaya, dan dia akan menuntun orang percaya berjalan di tengah kehidupan. Yang ketiga, jalanilah kedekatan itu dengan Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan. Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Ingat, hanya Tuhan yang paling mengenal hati saudara. Saudara bisa cari solusi terhadap persoalan saudara kemana-mana di era digital saat ini. Mungkin saudara akan merasa menemukan jawabannya, padahal belum tentu. Ingat, hanya Allah saja yang mengenal saudara. Oleh sebab itu mari kita menjaga, memelihara, membentengi hidup kita sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan gereja dari segala bentuk ajaran dan perilaku yang menyesatkan. Mari kita juga menghindari agar diri kita sendiri tidak menjadi para penyesat masa kini. Karena itu mari kita membiasakan diri untuk dekat dengan Allah melalui firman-Nya yang dihembuskannya kepada kita, sehingga kita terus-menerus hidup di dalam kehidupan Allah, dan kita terus-menerus diperlengkapi olehnya untuk setiap perbuatan yang baik. Tuhan menyertai, menjaga dan memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, rengkuhlah kami agar kami terus selalu dekat kepadamu. Ajar kami untuk terus-menerus membaca, merenungkan firman-Mu yang Engkau sendiri hembuskan kepada kami, sehingga kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Perlengkapilah kami semua untuk setiap perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kami, sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami di malam hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Night Call GPIB hari ini.
Bersama saya Pendeta August Cornelis Tamawiwi Karundeng, Pendeta Jemaat di GPIB Hosiana Berau, Sektor Pelayanan Lamin, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selamat beristirahat dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.